dia diskon 50%, harganya 600.000. Ternyata dia naikkan ke 1.200.000. Harga awalnya tetap 600.000. 2 miliar ya. Betul. Dan itu sah-sah saja ya penjual untuk menentukan harga segitu 2 miliar. Masih ingat nggak kita beli buku dikembalikan 50, tidak ada uangnya, dikembalikan permen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat IPB? Semoga Sobat IPB dalam kondisi sehat walafiat. Nah Sobat IPB, pada IPB Podcast kali ini, Sobat IPB memiliki ketertarikan terhadap bidang bisnis atau mungkin ingin terjun ke bidang bisnis, harus menyimaknya sampai akhir. Karena IPB Podcast kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya menentukan harga jual. Dan untuk membahas hal tersebut, telah hadir bersama kita di sini Guru Besar Bidang Perilaku Konsumen dan juga Ketua Program Studi Pasca Sarjana Manajemen dan Bisnis Sekolah Bisnis IPB University, Profesor Ujang Sumarwan. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Bapak kelihatannya sehat selalu nih. Kalau Pak Ujang nih, apa tipsnya Pak? Amin. Olahraga rutin. Olahraga rutin. Apalagi sekarang di IPB itu ada program healthy lifestyle ya Pak? Betul, itu setiap Jumat pagi. Ya, betul sekali. Nah Prof, kita bicara tentang harga jual nih Prof nih. Saya juga nih sebagai orang yang suka sekali berbelanja nih Prof ya. Kadang kan harga ini menjadi salah satu faktor yang menentukan kita, mempertimbangkan kita mau belanja suatu produk atau jasa atau tidak, begitu ya Prof ya. Nah sebenarnya bisa dijelaskan mungkin Prof, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan harga jual itu? Apakah hanya semata harga yang ditentukan oleh pedagang tok begitu saja atau seperti apa? Ada penjelasannya? Baik, terima kasih Mbak Wina ya. Harga ini salah satu instrumen pemasaran, salah satu bauran pemasaran, dan salah satu-satunya komponen dari strategi marketing yang menghasilkan profit bagi perusahaan. Baik. Komponen lainnya seperti produk, promosi, distribusi itu cost, biaya. Cost, betul. Nah karena itu perusahaan apalagi UMKM maka harus menentukan strategi harga dengan tepat. Strategi harga dengan tepat. Jadi ada strateginya ya Prof. Betul, ya? betul. Enggak tiba-tiba, oke, ini biaya produksi saya 50.000, saya jual 55 deh. Gitu. Betul. Tidak begitu ya Prof. Nah, salah satu strategi yang paling mendasar yang digunakan oleh semua perusahaan kecil maupun besar adalah komponen biaya. Nah, itu yang disebut dengan strategi penetapan harga berdasarkan biaya. Berdasarkan biaya. Betul. Baik. Nah, selanjutnya Prof, siapa sih yang bisa menentukan harga jual ini? Apakah semata hanya produsen atau pedagang begitu, atau mungkin konsumen juga memiliki andil dalam menentukan harga jual? Lalu, apakah harga jual ini diatur oleh undang-undang? Bagaimana? Betul, baik. Penentuan harga secara umum dilakukan oleh perusahaan. Oleh perusahaan, baik. Nah, tentu perusahaan pun tidak bisa sembarangan menetapkan harga. Untuk produk-produk yang banyak tersedia di pasar, maka penetapan harganya adalah berdasarkan salah satunya oleh perusahaan. Tetapi kalau produk itu yang sifatnya produk monopoli, hanya perusahaan itu yang menjual, misalnya listrik, baik. kemudian gas, maka itu diatur oleh undang-undang. Oleh undang-undang pemerintah. Baik. Jadi tidak bisa dia sembarangan atau sesukanya perusahaan tersebut. Baik. Nah, yang kita akan bahas sekarang adalah di mana produk banyak tersedia di pasar, persaingannya sangat banyak, maka peran perusahaan ini menjadi sangat penting. Baik, ini kita bicara tentang harga jual produk yang kita konsumsi sehari-hari yang benar-benar bisa dijual atau diproduksi oleh siapa saja, begitu ya Prof ya. Baik, nah ini menarik. Jadi itu tadi bagaimana sih Prof cara untuk menentukannya? Apakah ada rumus satu tadi Prof sempat menyebutkan? Rumus yang pertama di dalam penentuan harga itu adalah kita melihat produk kita dijual untuk siapa. Baik. Nah, itu yang kita sebut dengan strategi penetapan harga berdasarkan segmentasi, targeting, dan positioning. Jadi konsumen ini mau dijual kepada siapa, kemudian ingin diposisikan seperti apa produk ini, dan kemudian kita menetapkan sasaran kita. Baik. Jadi saya berikan contoh, kalau kita jual makanan untuk kalangan mahasiswa, nah tentu kita sudah punya informasi yang lengkap
berapa maksimum harga yang bisa dikeluarkan oleh mahasiswa. Ya, tentunya sudah ada informasi ya, uang sakunya mahasiswa tuh berapa sih kira-kira begitu ya Prof ya? Nah, setelah itu kita menetapkan harga berdasarkan persaingan. Baik. Berdasarkan persaingan. Jadi kalau di situ ada tukang bubur, kemudian kita menetapkan harga, maka apakah mau lebih rendah dari tukang bubur yang ada, atau mau sama dengan mereka, atau lebih tinggi? Baik. Oke, jadi strategi kedua adalah berdasarkan persaingan. Ya, jadi strategi pertama berdasarkan komponen biaya, yang kedua berdasarkan segmentasi, targeting, positioning, dan persaingan. Baik. Itu 3 berarti Prof? Betul, ada 3. Oke, berarti kita harus sebagai produsen atau pedagang juga harus riset dulu ya Prof ya sebelum menentukan harga jual. Betul. 3 hal tadi itu harus kita perhatikan. Betul sekali. Jadi riset penting. Riset tidak mesti dilakukan oleh konsultan, tapi kita mengamati pasar yang ada, ya, mengamati persaingan yang ada, kemudian kita menetapkan. Baik. Lalu selain 3 hal tadi strategi untuk menentukan harga jual tadi itu, apakah ada hal lain Prof yang perlu kita perhatikan ketika menentukan harga jual? Strategi berikutnya itu kalau produk kita menengah ke atas untuk kalangan tertentu, maka ada yang kita sebut dengan strategi berdasarkan persepsi konsumen. Oke, persepsi. Berdasarkan persepsi konsumen. Nah, ini penting. Jadi kalau kita ingin produk ini cocok bagi kalangan tertentu, ya, maka kita harus membuat image harga itu dijual dengan target tertentu, persepsinya. Worth it begitu, walaupun harganya mahal sekali, tapi konsumen tetap mau membeli begitu ya Prof? Iya, bukan hanya mau, tapi dia memiliki persepsi hubungan antara harga dengan kualitas. Baik. Jadi secara general, ketika produk berharga murah, maka dipersepsikan sebagai kualitasnya relatif kurang bagus dibandingkan dengan harga yang relatif tinggi. Betul. Nah, jadi ini penting sekali. Jadi kalau kita misalnya, karena konsumen memiliki sebuah persepsi yang disebut ini masuk akal nggak? Betul. Belum tentu harga murah itu kualitasnya bagus. Jangan-jangan dianggap misalnya ada perjalanan kelas bisnis ke satu tempat, misalnya kereta, harganya kok murah, ya nggak masuk akal. Tidak masuk Wah, akal. jangan-jangan ini berbohong begitu. Betul. Nah, jadi penting sekali, Iya. ya. Demikian pula kalau harga itu terlalu tinggi, dia pun akan membandingkan ini masuk akal nggak. Betul Prof. Kalau nggak masuk akal, dia akan tinggalkan. Betul. Nah, jadi penting sekali nih strategi yang kelima ini adalah berdasarkan persepsi konsumen. Oke, baik. Karena memang betul sih Prof, saya sebagai konsumen begitu ya, ketika dalam riset suatu barang, menentukan suatu barang dibeli atau enggak, harga itu ketika lihat harga, kok ini kemurahan gitu ya, kayaknya nggak masuk akal deh. Walaupun saya lagi butuh barang itu, jadinya yang agak mahalan deh, kayak untuk membuat hati saya tenang gitu, karena bagaimanapun kalau misalnya terlalu murah, takutnya ternyata tidak sesuai kualitasnya dengan saya harapkan, begitu ya Prof ya. Betul. Nah, karena itu strategi berikutnya adalah apakah kita menetapkan strategi diskon atau insentif atau promotion. Nah, ini yang seringkali karena tadi seperti pertanyaan Mbak di awal bahwa harga ini adalah salah satu faktor yang menentukan orang beli atau tidak. Betul. Ya, jadi sangat penting sekali, ini sangat krusial. Selain memberikan profit, tapi tadi ini sentuhan pertama antara konsumen dengan barang. Jadi ketika harganya cocok, dia akan berpikir, oke, saya jadi beli ini. Kemudian negosiasi begitu. Tapi sekali. Begitu harganya nggak cocok, udah berhenti di situ. Ya, dia berhenti di situ. Tidak masuk ke pertimbangan lagi. Betul. Okay. Jadi ini saya berikan contoh ilustrasi. Suatu saat saya pernah masuk ke butik bahan bangunan. Butik bahan bangunan. Bahan bangunan. Waduh, ya. Ada butiknya ya? Nah, ini tahun 2000-an nih Mbak ya. 96 ya, kita kebayang. Jadi begitu saya masuk, ada harga grendel ya, engsel itu. Oh iya, engsel pintu ya? Engsel pintu dengan kuncinya. Saya lihat harganya itu 15 juta Mbak.
Wow. Gaji dosen saat itu 600.000. Nah, kebayang nggak Tahun coba ya? 96, tahun 96 Grendel ya. harga 15 juta. 15 juta. Dibuat dari Jadi apa itu, kalau Prof? Grendelnya 15 juta, kebayang dong pintunya harus berapa harganya kan? Iya dong. Masa pintunya pintu yang murah kan nggak mungkin, Prof ya? Nah, konsumen mengatakan tadi persepsinya, ini pasti kualitasnya bagus. Betul. Dan bagi saya dosen ini bukan untuk saya ini ya. Ini barang bukan untuk saya kan. Walaupun dengan penampilan saya waktu itu bagi dia ini cocok nih Bapak ini beli ini ya. Sepertinya Nah, oke nih gitu ya. Udah di betul, ini nih ya. Saya pun mengatakan ini kemahalan malu gitu ya. Jadi pura-pura dulu saya aja ya, Prof ya. sebagai konsumen mengatakan warnanya tidak cocok. Padahal dompet yang tidak cocok. Ngeles dulu, Prof ya. Ngeles dulu. Betul. Ini menarik, Prof. Berarti yang saya bingungkan di sini kan ada produk high end juga ya, Prof ya. Betul. Mungkin secara biaya tadi biaya produksinya bisa dikatakan tidak mungkin seharga yang mereka jual Nah, kan. betul. Nah itu, Prof. Betul. Mereka kadang ada mungkin seperti tas yang high end itu kan yang luar biasa itu seperti Hermes ya, bacanya Ya, gimana sih? betul. Nah itu bisa sampai ratusan juta ya, Prof ya. Nah, itu inilah seperti apa, Prof? yang disebut dengan persepsi konsumen tadi. Itu tadi ya persepsi. Ya, jadi belum tentu harga itu mencerminkan bahan baku, Baik. ya, tetapi mencerminkan tadi perceived brand image and perceived brand quality, sehingga perusahaan itu bisa menetapkan harga yang sangat tinggi bagi masyarakat yang berpendapatan rendah, harganya tidak masuk akal. Misalnya sebuah tas harganya 2 miliar dan Iya. itu ada. Ada. Bahkan saya pernah melihat suatu wawancara seorang direktur perusahaan dengan senangnya dia mengatakan alhamdulillah akhirnya cita-cita saya tercapai. Ternyata dia baru beli tas harganya 2 miliar. Waduh. Wah, luar biasa kan. Kita tas itu kan. 500.000 aja mikir-mikir, Pak. 100.000 nih gimana ya? Nunggu nanti dia 88 gitu ya, Prof ya. Ini 2 miliar ya. Betul. Dan itu sah-sah saja ya penjual untuk menentukan harga segitu 2 miliar. Betul, mereka sah-sah saja. Karena apa? Karena yang akan membeli itu adalah konsumen. Tadi segmentasinya mereka juga sudah ini riset masuk gitu akal ya. atau tidak? Jadi kalau ada tas bermerek, harganya nolnya cuma pangkat 6, pasti mengatakan ini palsu. Palsu, ya betul. Wah Ya enggak kan? nih, masa Anda masa harganya cuma betul. 1.500.000 gitu. Ini nggak mungkin kan? Pasti mengatakan palsu. Nah itulah yang saya sebut dengan perusahaan harus tahu bagaimana hubungan antara harga dengan quality. Baik. Baik. Kemudian Prof nih, berarti setelah tadi kita bicara banyak hal termasuk strategi-strateginya juga bisa dikatakan sebenarnya strategi-strategi tadi itu bisa diaplikasikan pada semua kategori produk dan jasa. Betul. Ya, Prof ya. Pada prinsipnya pada semua kategori produk dan jasa. Misalnya makanan, Baik. minuman, Baik. ya. Ketika tempatnya ini memang untuk kelas menengah ke atas, kemudian ada di mall, kemudian kita melihat harga yang murah, pasti orang tidak masuk akal. Dia akan menghindari, wah jangan-jangan di kualitasnya buruk gitu. Betul. Tapi ketika ada dia di mall, ruangannya bagus, koji, bubur yang kalau di pinggir jalan 12.000, Kalau di di situ mall, beda 80.000. Betul. Orang tidak akan apa namanya? Tapi tidak akan mempertanyakan. Tidak akan mempertanyakan begitu kan. Sama juga air. Nah, ini juga menarik. Harga juga ditetapkan strateginya berdasarkan tempat, place. Iya betul, tempat ya, Prof. Ini menarik, place, tempat. Harganya sama. Jadi kalau kita beli di minimarket, misalnya air minum dalam kemasan, itu yang 600 cc, itu 3.000 kalau tidak salah. Iya, 3.000-an, Prof. 3.000. Betul. Kalau saya main golf di lapangan golf, itu harganya 20.000. Nah. Dan tidak ada orang akan komplain. Iya, tidak ada yang komplain, ya. Tidak akan komplain. Nggak ada yang ini lagi ya, mending beli di luar dulu gitu ya baru Beli masuk. dulu, betul. Itu saya kalau kayak gitu. 20.000 Mbak. Bedanya betul. berapa? Beda 17.000. Betul. Nah, jadi itu tadi strategi berikutnya, strategi berdasarkan tempat atau Berdasarkan place. Oke. Mbak kalau belanja di airport, harga barang biasanya relatif lebih tinggi. Iya. Kalau Mbak makan fast food restoran di itu juga relatif tinggi. Relatif lebih tinggi juga. Nah, Baik. betul. Jadi strategi yang berikutnya yang dipertimbangkan oleh perusahaan adalah berdasarkan tempat atau Berdasarkan place. tempat. Baik. Walaupun harga produknya sama. Betul, betul.
Kalau kita ke bioskop pun beda. Betul, kan, Prof, ya? betul ya. Jadi jangan kaget ya Sobat IPB kalau ke bioskop kok harga mineral beda. Ya memang ada strateginya ya Prof ya. Itu yang disebut dengan strategi berdasarkan tempat. Betul sekali. Jadi jangan ngomel gitu ya. Jangan ngomel. Tahu gitu beli di luar tadi gitu. Nggak bisa ya Prof ya. Nah, kemudian Prof, ini yang tadi sempat disinggung juga tentang courting atau ketika ada diskon sale besar-besaran. Nah, itu ketika ada sale besar-besaran seperti itu, apakah produsen tetap mendapatkan margin, tetap mendapatkan keuntungan atau bagaimana Ya, Prof? strategi ini yang kita sebut dengan strategi pemberian insentif. Oke. Jadi pemberian insentif kalau di dalam teori konsumennya itu dengan proses belajar konsumen. Karena konsumen mau melakukan sesuatu perbuatan kalau ada insentif. Betul. Nah, itu diterapkan oleh para pemasar perusahaan, yaitu dengan strategi memberikan diskon atau harga. Nah, bervariasi strateginya ya. Ada sekian persen, beli satu, dapat satu, Ya, pokoknya betul. beragam lah, segala macam insentif. Nah, ini strategi yang biasanya dilakukan oleh perusahaan. Ada beberapa alasan kenapa perusahaan melakukan ini. Salah satunya tadi, kalau dia simpan barang itu, misalnya pakaian. Pakaian itu sangat cyclical, terutama di negara-negara yang musimnya 4. 4. Jadi setiap musim berganti, model berganti. Berubah lagi. Jadi kalau saya dulu waktu di Amerika, kalau ingin dapat pakaian yang harganya rada-rada miring, kalau beli pakaian winter, saya belinya pada saat summer. Oh. Ya. Jadi daripada barang itu disimpan di gudang, biayanya mahal, lebih baik dia turunkan harga. Gitu. Baik. Mungkin dia tidak dapat untung, tapi juga tidak rugi. Tapi dia juga akan kompensasi, bisa jadi dia rugi, tetapi dia tetap untung karena tidak perlu membayar biaya gudang, biaya penyimpanan dan lain sebagainya. Baik. Oh gitu Prof. Jadi ya tadi balik lagi ya ada kaitannya dengan cost tadi juga. Betul. Masalah strategi pembiayaan dan lain strategi sebagainya. inventory. Nah oke. Jadi itu saling berhubungan ya Prof. Saling berhubungan. Pada akhirnya nanti menghasilkan harga jual tadi. Harga jual tadi, betul. Oke, baik sekali Prof. Nah kemudian Prof ini. Nah yang diatur itu adalah di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu diatur mengenai perusahaan tidak boleh salah satunya mengelabui, menyesatkan konsumen dengan diskon ini. Nah menarik nih, maksudnya seperti apa Prof? Jadi begini, ada beberapa praktek perusahaan dia memberikan diskon 50%. Tapi harga awalnya itu dinaikkan lebih dulu. Nah inilah yang disebut dengan deceptive pricing strategi. Baik. Jadi pengelabuan. Jadi konsumen akan melihat seolah-olah harga ini benar. Padahal sebetulnya bohong gitu. Karena dia naikkan terlebih dahulu. Bagaimana cara kita mengetahui kalau dia melakukan deceptive strategy tadi? Ini tergantung dari pengetahuan konsumen. Baik. Jadi konsumen kalau yang cerdas, misalnya ada barang-barang yang dia bidik nih, ya kan? Harga normalnya dia catat. Nanti sekian minggu kemudian lihat diskonnya, bener nggak? Baik. Tapi banyak toko perusahaan yang jujur. Jadi, saya termasuk konsumen yang dompetnya pas-pasan gitu. Jadi kalau cari barang yang rada bagus, nunggu 6 bulan lah. Betul, Prof. Ya nggak perlu modest lah begitu Iya, ya. benar. Jadi dan saya lihat harga awalnya nih misalnya 1 juta. Ternyata setelah 6 bulan kemudian model yang baru muncul harganya 600.000. Nah tapi dia benar. Baik. Tapi juga ada saya pernah lihat itu tidak jujur. Dia diskon 50%, harganya 600.000. Ternyata dia naikkan ke 1.200.000. Harga awalnya tetap 600.000. Jadi itu pada hanya saat itu yang disebut dengan undang-undang itu yang disebut dengan pengelabuan. Menyesatkan konsumen. Oke, berarti kita sebagai konsumen harus pintar-pintar juga ya. Betul. Dalam melihat harga itu. Oke. Nah, Prof, ini mungkin Prof bisa memberikan pesan nih kepada pebisnis dulu nih yang ingin terjun ke dunia bisnis begitu tapi kebingungan dalam menentukan harganya. Apakah ada pesan-pesan? Ya, jadi pesan yang pertama di bisnis apapun produk kita mau dijual ke siapa? Betul. Ya kan? Betul. Kemudian strategi berikutnya mau dipersepsikan apa produk kita? High class atau biasa saja? Betul. Kemudian yang ketiga, lihat di sekelilingnya, ada nggak pesaing kita? Pesaing, betul. Mau menetapkan harga lebih tinggi dari mereka, lebih rendah atau sama? Itu tipsnya. Oke, siap.
ya. Ayo siapa yang mau ikut berbisnis? Nah itu tadi tips-tipsnya langsung diaplikasikan ya dalam Betul. menentukan harga jual. Betul, Oke, ya. Prof. Nah yang tidak kalah penting ini sekarang pesan untuk konsumen, Prof. Dalam melihat harga jual ini seperti apa sih, Prof, harusnya? Jadi konsumen ini jangan sampai dia terkelabui. Nah, salah satunya misalnya tadi, ketika dia melihat diskon, ya, dia harus cek dulu harga sebelumnya. Karena banyak konsumen itu terprovokasi membeli barang karena diskon, bukan karena kebutuhan. Betul, Prof. Saya soalnya begitu. Sama saya juga ya. Apalagi kalau lihat udah 60%, 70%, wah langsung kapan lagi gitu. Jadi, ya, Prof ya. belilah barang bukan karena diskon, tapi barang itu karena dibutuhkan. Karena dibutuhkan. Karena secara prinsip perusahaan itu dia tidak dengan diskon itu bukan berarti dia rugi, dia tetap untung. Pasti ya. Betul. Gak mungkin dia menentukan ini tapi malah jadi rugi kepada perusahaannya gitu kan, Prof ya. Dan yang kedua yang harus hati-hati adalah harga berdasarkan kredit tadi. Seolah-olah ini murah gitu. Padahal kalau dikalikan dengan cicilan sekian dengan beban bunga harganya jatuh. Intinya jangan membeli barang terutama yang sifatnya kebutuhan sehari-hari dengan kredit. Oke, nah itu perlu juga ya, Prof ya. Karena beban kita, daya beli kita masa depan ditarik ke sekarang, sehingga masa depan kita akan lebih buruk. Oke. Berarti, kecuali beli rumah itu investasi. Baik. Kadang kan sekarang banyak juga kan menawarkan bayar pakai pay later dan kredit. Gitu. Nah itu yang harus hati-hati. Boleh ya, Prof ya. Betul. Nah banyak mahasiswa kita itu yang terprovokasi karena ongkos kirim gratis. Ongkir gratis, tapi malah jadi kedepannya terbebani terus ya, Prof ya, dengan tadi kredit Tidak cicilan. ada yang gratis di dalam bisnis itu, semuanya sudah dihitung, sehingga yang muncul di konsumen adalah harga. Nah, jangan termakan marketing ya, Prof ya. Jangan tadi hati-hati terhadap pengelabuan. Oke, kita harus jadi konsumen yang cerdas. Oke, mantap banget, dan Prof. bijak. Ya, Tadi jadi jangan, kalau cerdas itu kritis, ini masuk akal nggak? Kalau bijak, ini saya butuhkan atau enggak? Betul. Jadi bentar lagi 88, Prof. Betul. Ya kan 88 tuh jangan sampai ya, Prof ya, 88 atau 99. Nah itu hati-hatilah, jangan sampai ngelihat diskon 70%, 90% itu langsung tergoda, beli kapan lagi gitu. Kecuali kalau memang dibutuhkan ya, Prof. Betul. Ya. Ada satu lagi, Mbak, Apa yang tuh, kita Prof? sebut dengan strategi penetapan harga ganjil. Strategi penetapan harga ganjil. Okay. Jadi misalnya begini, harganya 9.900, sebetulnya dia jual tuh harga 10.000 gitu. Nah banyak yang seperti itu. Karena konsumen melihat persepsi, melihat angka 9 bukan 10-nya. 10.000. Nah dulu ada praktek bisnis yang tidak bagus, tidak etis. Jadi masih ingat nggak kita beli buku dikembalikan 50, tidak ada uangnya, dikembalikan permen. Masih ingat. Masih ingat kan? Itu yang disebut dengan, karena mereka menetapkan tadi penetapan harga ganjil, odd pricing kalau dalam istilah bahasa Inggris. Odd pricing. Nah, sebetulnya itu dilarang itu. Jadi kalau dia menetapkan harga segitu, dia harus ada kembaliannya. Dan kembaliannya berbentuk betul, uang. betul. Karena sekarang kan pakai elektronik semua, jadi nggak ada masalah gitu ya. Nah, tetapi sekarang harga ganjil itu dikompensasi dengan pajak, akhirnya bulat gitu. Iya betul. Kalau kita ke fast food restoran, harga ayam 15.700 atau 900 begitu kan, begitu plus pajak jadi bulat 19.000. Betul. Ya. Oke, ternyata. Tapi misalnya banyak ya, Prof, yang seperti itu. Masih hanya dipraktekan. 2 jutaan. Pasti cek 2.900.000 itu lebih dekat ke 3 juta ya, Prof 2 jutanya betul ya. Kurang dari 3 juta. Kurang dari 3 juta tapi bilangnya 2 jutaan. Padahal apa bedanya? 50, iya betul. Ya. Dan akhirnya kita jadi tertarik nih beli padahal betul. Kita terbawa ini ya, pemikiran kita jadi persepsi betul, dimainkan emosi kita. Wah, betul. Luar biasa sekali. Menarik banget sih, Prof, ini pembicaraan kita kali ini. Apalagi mungkin untuk Sobat IPB yang tertarik terhadap dunia bisnis, ini pasti menjadi hal yang sangat banyak insight ya dari betul. pembicaraan kita ini gitu kan.
Nah Prof, sekali lagi terima kasih sudah hadir di IPB Podcast ya Prof ya. Sama-sama. Nah jangan kapok untuk nanti kita undang lagi Prof. Kita Insya Allah. ngobrol-ngobrol lagi bareng Siap, ya Prof. Bu. Oke siap. Terima kasih ya Prof. Sama-sama. Baik Sobat IPB, sekian IPB Podcast kali ini. Semoga yang kita bicarakan bisa memberikan banyak insight dan juga ya bagi Sobat IPB yang tadi ingin terjun ke dunia bisnis bisa menjadi suatu tips ya yang bisa diaplikasikan pada bisnis ya. Demikian saya Wina Ekawati dan seluruh kru pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.